Hidup PGRI. Solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Eni Yuswida dari SMA Negeri 1 Lumajang, mengajar Mapel IPS, ingin berbagi praktek baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Adapun praktek baik yang telah saya laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensial sesuai gaya belajar peserta didik dengan menggunakan model to stay to straight. Materi pembelajaran yang saya ambil adalah memperbesar dan memperkecil peta. Langkah-langkah pembelajaran yang saya laksanakan, yang pertama, saya harus menyiapkan asesmen awal yang berupa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Setelah selesai, saya memetakan kebutuhan peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya, yaitu persiapan belajarnya dan gaya belajar mereka. Langkah berikutnya, yakni saya harus membuat modul ajar berdiferensial. Karena materi ini saya mengangkat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, maka saya harus mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya, yakni visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, saya membuat LKPD digital. Ini saya bedakan atas konten, proses, dan produk. Perbedaan konten di sini saya bedakan untuk bahan ajarnya. Yang visual saya buat teks, materi perkecil peta. Kemudian yang kinestetik saya buatkan video di mana anak harus menghubungkan dengan QR code yang sudah saya siapkan. Sementara untuk anak yang auditori, saya siapkan video, lalu anak saya minta untuk mendengarkan, kemudian memahami, selanjutnya mempraktekkan dalam memperbesar dan peta. Untuk prosesnya, anak yang visual, mereka harus membaca materi terkait dengan memperbesar dan memperkecil peta yang berupa teks. Anak yang auditori berupa video, anak yang kinestetik berupa video, namun mereka harus menghubungkan dulu lewat QR code yang sudah saya pajang di pojok-pojok kelas mereka. Untuk produk saya bedakan, anak yang visual nanti produknya berupa memperkecil peta dengan sistem grid, anak yang auditori memperbesar peta dengan menggunakan pantograf, dan anak yang kinestetik produknya berupa memperbesar peta dengan menggunakan sistem grid atau jaring berpeta. Setelah selesai menggambar peta, maka mereka akan mengirimkan masing-masing kelompok 2 orang untuk diminta ke kelompok yang auditori dan kinestetik, di mana mereka harus menanyakan bagaimana proses dalam pembuatan memperbesar atau memperkecil peta sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Setelah mereka paham, maka mereka akan kembali ke kelompok masing-masing dan menyampaikan informasi tersebut ke anggota kelompok semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Terima kasih. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tujuh B, gimana nih yel-yelnya? Kami 7B Seven Kurbi, Kaster kami
siang hari ini adalah memperbesar dan memperkecil skala peta. Mungkin di antara kalian tahu alat yang dipakai untuk memperbesar peta biasanya menggunakan apa? Alat yaitu pantograf. Ya, ini ya, seperti ini contohnya. Bukan hanya pantograf untuk memperbesar dan memperkecil peta, kita juga bisa menggunakan sistem grid atau jaring berpeta. Tinggal berapa kali kita memperbesar atau memperkecil gambar peta tersebut. Oke anak-anak, biar suasana lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Diferensiasi konten untuk kelompok auditori dengan melihat video, memperbesar peta dengan menggunakan pantograf. Kelompok visual berupa teks, memperkecil peta dengan sistem grid. Untuk kelompok kinestetik berupa video yang terlebih dahulu dihubungkan dengan QR code tentang materi memperbesar peta dengan menggunakan sistem grid. Ini akan saya bagikan gambar petanya untuk masing-masing kelompok. Ya, mungkin ada Diferensiasi proses untuk kelompok visual memperkecil peta dengan menggunakan sistem grid. Kelompok auditori memperbesar peta dengan menggunakan alat pantograf. Untuk kelompok kinestetik memperbesar peta dengan menggunakan sistem grid. Baik anak-anak, sekarang silahkan masing-masing kelompok mengirimkan 2 wakilnya untuk berkunjung ke kelompok lain. Jelaskan bagaimana cara memperkecil peta ini. Bisa dijelaskan? Pertama itu yang di sini ditekan, lalu di sini gambar sesuai petanya. Diferensiasi produk untuk kelompok visual berupa peta yang diperkecil, kelompok auditori berupa peta yang diperbesar dengan pantograf, dan kelompok kinestetik berupa peta yang Sebelum diperbesar pembelajaran dengan kita menggunakan akhiri, sistem saya grid. ingin satu di antara kalian membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu memperbesar dan memperkecil peta terdapat 2 cara. Yang pertama dengan sistem grid, yang kedua dengan alat yang bernama pantograf. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini berakhir, saya ingin satu di antara kalian untuk menyampaikan refleksi pada siang hari ini. Setelah saya mengikuti pembelajaran IPS materi memperbesar dan memperkecil peta, saya menjadi lebih paham dan saya dapat menggambar lebih cepat menggunakan pantograf atau sistem grid, memperbesar ataupun memperkecil peta. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diferensial, kami berkeinginan untuk mempraktekannya di kelas yang kami ajar. Demikianlah praktek pembelajaran berdiferensial sesuai gaya belajar peserta didik yang sudah saya laksanakan pada materi memperbesar dan memperkecil peta dengan model pembelajaran to stay to straight. Semoga bermanfaat dan salam sekolah penggerak.